Tahukah kamu, ada weton yang kalau disakiti, dia tidak membalas, tapi hidup orang yang menyakitinya justru hancur pelan-pelan. Bukan karena balasan manusia, melainkan karena alam ikut turun tangan. Dan weton itu adalah pahing. Diam, tenang, tapi menyimpan daya yang tidak semua orang sanggup menanggung akibatnya. Jika kamu mengira pahing itu lemah karena jarang melawan, maka video ini mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Orang pahing sering terlihat sederhana, tidak suka ribut, tidak banyak bicara, dan hampir selalu memilih mengalah. Namun justru disitulah kesalahan terbesar banyak orang. Dalam primbon Jawa, pahing bukan weton yang agresif, melainkan weton penampung energi. Apapun yang masuk ke dalam batinnya tidak langsung keluar, tapi diserap, disimpan, lalu diolah oleh alam. Saat pahing disakiti, ia tidak berteriak, ia tidak membalas, ia tidak mencari pembenaran, ia hanya diam, dan diam itulah yang berbahaya. Karena diamnya pahing bukan tanda kalah, melainkan tanda energi batin sedang bergerak tanpa disadari siapapun. Banyak kisah menyebutkan orang yang pernah meremehkan pahing, rezekinya tiba-tiba seret, hubungannya runtuh tanpa sebab jelas, hidupnya seperti selalu salah langkah. Aneh? Kebetulan? Atau memang ada hukum tak kasat mata yang bekerja saat jiwa yang sabar disakiti terlalu dalam? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena tidak semua energi itu meledak di depan mata. Sebagian justru bekerja dalam diam, perlahan, pasti, dan tanpa ampun. Dan pahing adalah salah satu weton yang paling sering diremehkan, padahal dampaknya paling panjang. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, aku ingin tanya, kamu pahing atau pernah menyakiti orang yang terlalu sabar, atau justru pernah melihat orang yang hidupnya berubah drastis setelah menyakiti seseorang yang pendiam? Tulis di kolom komentar. Komentarmu bisa membuka potongan kisah lain yang belum banyak dibicarakan. Dan jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya kita akan bahas kenapa pahing yang disakiti tidak membalas, tapi justru alam yang bergerak menggantikan perannya. Salah satu kesalahan paling fatal manusia adalah menilai kekuatan dari suara. Siapa yang keras dianggap kuat. Siapa yang diam dianggap lemah. Dan pahing hampir selalu jatuh ke jebakan penilaian ini. Orang dengan weton pahing umumnya tampil sederhana. Tidak suka pamer emosi. Jarang menunjukkan kemarahan. Bahkan ketika disakiti, mereka lebih sering tersenyum kecut atau memilih menjauh. Dari luar, kesannya seperti orang yang nerimo dan pasrah pada keadaan. Namun, primbon Jawa justru mencatat sebaliknya. Pahing adalah weton dengan daya simpan batin tinggi. Artinya, setiap kata tajam, perlakuan tidak adil, pengkhianatan, atau penghinaan tidak langsung keluar sebagai reaksi. Semua itu diserap ke dalam sukma. Ibarat laut tenang di pagi hari. Permukaannya datar, anginnya pelan. Namun di kedalaman, arusnya bisa menyeret apa saja yang lengah. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka mengira pahing tidak merasakan apa-apa. Padahal pahing merasakan semuanya, lebih dalam dari yang terlihat. Dalam primbon Jawa, karakter pahing disebut punya batin berat. Bukan berat karena gelap, tapi berat karena menampung terlalu banyak rasa tanpa melepaskannya. Saat orang lain meluapkan emosi lalu selesai, pahing justru menyimpannya. Dan simpanan emosi inilah yang perlahan membentuk gelombang energi batin. Semakin sering pahing disakiti, semakin tajam intuisinya. Semakin kuat insting bertahannya. Semakin dalam hubungannya dengan energi alam. Tanpa sadar,
Pahing menjadi seperti titik resonansi. Apapun yang tidak adil di sekitarnya akan mencari jalan keluar sendiri. Yang membuatnya berbahaya bukan karena Pahing berniat jahat. Justru karena ia tidak berniat apa-apa. Tidak ada rencana balas dendam. Tidak ada doa buruk yang diucapkan. Tidak ada usaha menjatuhkan. Namun, hukum alam bekerja dengan caranya sendiri. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai meneng sing duwe bobot. Diam yang punya berat. Dan diam yang punya berat, jika terus ditekan, tidak akan pecah di tempat yang sama. Ia akan memantul ke arah yang tidak disangka. Inilah alasan kenapa Pahing sering terlihat baik-baik saja. Sementara orang yang meremehkannya justru mengalami kekacauan hidup tanpa sebab yang jelas. Tenang bukan berarti kosong. Diam bukan berarti lemah. Pada Pahing, tenang adalah pertanda kekuatan yang sedang mengendap. Dan ketika gelombang itu bergerak, tidak semua orang siap menerima akibatnya. Banyak orang mengira luka yang tidak dibalas akan menguap begitu saja. Maaf dianggap selesai. Diam dianggap lupa. Pada Pahing, anggapan itu keliru. Pahing tidak melupakan luka. Ia mengubahnya. Dalam Primbon Jawa, ada konsep yang jarang dibahas. Rasa sing ora metu, dadi doyo. Perasaan yang tidak keluar, tidak mati, melainkan bertransformasi menjadi energi batin. Saat Pahing disakiti, yang terjadi bukan ledakan emosi, tapi pergeseran ke dalam. Marahnya tidak menjadi kata. Sedihnya tidak menjadi air mata berlebihan. Kekecewaannya tidak menjadi dendam. Semua itu turun ke lapisan batin terdalam. Di fase inilah Pahing sering terlihat aneh bagi orang sekitar. Lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya terasa lebih dalam. Keputusan hidupnya berubah tanpa penjelasan. Bukan karena ia rapuh, justru karena batinnya sedang bekerja keras. Primbon menyebut fase ini sebagai ngolah rasa, proses jiwa mengolah ketidakadilan tanpa campur tangan ego. Dan proses ini tidak singkat. Semakin lama luka dipendam, kesadaran Pahing makin tajam. Kepekaannya terhadap energi sekitar meningkat. Intuisinya bergerak lebih cepat dari logika. Tanpa sadar, Pahing menjadi sangat selektif terhadap orang dan situasi. Ia tahu kapan harus mendekat. Ia tahu kapan harus menjauh. Ia tahu siapa yang membawa ketenangan dan siapa yang membawa kerusakan. Yang menarik, pada fase ini, Pahing tidak berniat menjatuhkan siapapun. Ia hanya memilih bertahan dengan caranya sendiri. Namun alam tidak netral terhadap ketidakadilan yang terus dibiarkan. Dalam Primbon, luka batin yang terlalu lama dipendam oleh jiwa yang kuat akan mencari keseimbangan. Bukan lewat balasan langsung, melainkan lewat perubahan takdir. Disinilah banyak orang mulai merasakan dampaknya tanpa sadar sumbernya. Orang yang dulu meremehkan Pahing sering mengalami kesempatan yang selalu gagal di detik terakhir. Hubungan yang retak tanpa konflik besar. Rejeki yang datang lalu hilang tanpa sempat dinikmati. Bukan karena Pahing mengutuk, bukan karena Pahing mendoakan buruk, melainkan karena energi yang tertahan terlalu lama akhirnya bergerak mencari titik netral. Dan ketika energi itu bergerak, ia tidak memilih siapa yang kuat atau lemah. Ia hanya menata ulang keseimbangan. Pahing sendiri sering tidak menyadari bahwa perubahan di sekitarnya berkaitan dengan luka yang ia pendam.
Ia hanya merasa hidupnya berjalan ke arah berbeda, lebih tenang, lebih sadar, lebih terpisah dari kekacauan yang dulu melingkupinya. Luka yang dipendam Pahing memang tidak terlihat, namun ia bukan hilang. Ia menjelama menjadi daya hidup yang diam-diam mengubah arah peristiwa. Dan saat arah itu berubah, tidak semua orang siap menerima konsekuensinya. Ada satu fase yang paling jarang disadari, baik oleh Pahing maupun oleh orang yang pernah menyakitinya. Fase ketika energi yang dipendam terlalu lama mulai mencari jalan keluar. Bukan lewat kemarahan, bukan lewat pembalasan, melainkan lewat pantulan peristiwa. Dalam primbon Jawa, ini disebut balik doyo. Kondisi ketika energi batin yang tertekan tidak lagi bisa disimpan dan mulai bergerak mengikuti hukum alam. Dan hukum ini bekerja tanpa suara, tanpa isyarat, tanpa peringatan. Yang menarik, Pahing tidak berubah menjadi agresor. Ia tetap hidup normal, tetap bekerja, tetap berinteraksi seperti biasa. Namun sejak titik itu, lingkungan di sekitarnya mulai terasa berbeda. Orang-orang yang dulu menyakitinya sering mengalami hal-hal ganjil. Rencana matang selalu gagal di saat terakhir. Keputusan yang terasa benar justru membawa masalah. Orang-orang terdekat berubah sikap tanpa alasan jelas. Semua terjadi perlahan, nyaris tak terlihat. Bukan kejatuhan dramatis, melainkan keausan nasib. Primbon menggambarkannya seperti tali yang terus digesek batu. Tidak putus seketika, tapi akhirnya rapuh. Inilah yang membuat pantulan energi Pahing terasa menakutkan. Tidak ada momen puncak yang bisa disalahkan. Tidak ada satu kejadian besar untuk dituding sebagai sebab. Yang ada hanyalah rentetan kegagalan kecil yang terus berulang. Sementara itu, Pahing sendiri justru mengalami perubahan berlawanan. Hidupnya terasa lebih ringan, keputusannya lebih tepat. Orang-orang yang merugikannya menghilang dengan sendirinya. Bukan karena ia naik derajat dengan cara licik, melainkan karena energi yang menekannya telah keluar dari sistem hidupnya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai bebas saka keban. Beban dilepas, keseimbangan kembali. Pantulan energi ini tidak memilih korban secara sadar, ia hanya mengikuti alur ketimpangan yang pernah terjadi. Siapapun yang menekan terlalu dalam akan merasakan dorongan baliknya. Dan yang paling ironis, orang yang terkena dampak sering tidak menghubungkannya dengan Pahing sama sekali. Mereka hanya merasa, hidup kok berat terus ya? Kenapa apa-apa selalu salah? Padahal dulu aku merasa tidak melakukan kesalahan besar. Disitulah hukum ini bekerja sempurna, tanpa drama, tanpa konfrontasi. Pahing tidak pernah berdiri sebagai hakim. Ia tidak menunjuk siapa yang salah. Ia tidak mengatur siapa yang jatuh. Ia hanya bertahan dalam diam. Dan diam itu ternyata cukup untuk menggerakkan alam. Inilah fase ketika banyak orang baru sadar meski terlambat, bahwa menyakiti jiwa yang sabar bukan tanpa konsekuensi. Karena ketika energi Pahing memantul, yang bergerak bukan amarah, melainkan takdir. Kata berbahaya di sini sering disalahartikan. Bukan karena Pahing jahat, bukan karena Pahing suka mencelakai. Justru sebaliknya, Pahing berbahaya karena ia terlalu sabar. Dalam primbon Jawa, weton yang paling rawan menggerakkan hukum balik bukanlah yang emosional, melainkan yang menahan terlalu lama tanpa meluapkan. Dan Pahing masuk kategori itu. Pahing memiliki kombinasi yang jarang dimiliki weton lain. Kesabaran ekstrim, ego rendah,
daya tahan batin tinggi, ikatan kuat dengan energi bumi. Kombinasi ini membuat Pahing tidak langsung rusak ketika disakiti. Ia tidak meledak, ia tidak runtuh, ia justru bertahan. Namun bertahan tanpa pelepasan menciptakan tekanan. Dan tekanan yang terus dibiarkan akan mencari jalan keluar. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ketekanan sing ora kasumurupan. Tekanan yang tidak terlihat tapi aktif bekerja. Inilah sebabnya Pahing sering menjadi sasaran. Diremehkan karena terlalu baik, ditekan karena jarang melawan, dimanfaatkan karena terlihat pasrah. Dan semakin sering itu terjadi, semakin besar daya yang terkumpul. Yang membuatnya berbahaya bukan niat Pahing, melainkan ketimpangan yang tercipta. Hukum alam tidak bekerja berdasarkan niat baik atau buruk. Ia bekerja berdasarkan keseimbangan. Ketika satu pihak terus menekan, dan pihak lain terus menahan tanpa melawan, keseimbangan itu akhirnya runtuh. Dan saat runtuh, alam tidak memilih cara yang lembut. Menariknya, Pahing hampir tidak pernah berada di pusat kejatuhan orang lain. Ia tidak ikut campur. Ia tidak menghasut. Ia bahkan sering sudah tidak peduli. Namun justru karena itu, prosesnya menjadi lebih bersih. Tidak ada konflik terbuka. Tidak ada drama yang bisa disalahkan. Yang ada hanya akibat. Primbon menggambarkan Pahing seperti tanah basah. Diinjak terus, ia diam. Tapi jika tekanannya berlebihan, ia bisa ambles. Dan siapapun yang berdiri di atasnya akan jatuh. Itulah makna bahaya Pahing. Bukan karena ia menyerang, melainkan karena ia tidak menghentikan orang yang terus menekan. Dan saat tekanan itu melewati batas alamiah, alam yang akan mengambil alih. Inilah pelajaran paling keras dari poin ini. Jangan uji kesabaran orang yang tidak pernah melawan. Karena ketika ia tidak lagi menahan, yang bergerak bukan dia, tapi hukum semesta. Pahing bukan pembawa malapetaka. Ia hanya cermin ketimpangan. Dan cermin itu, ketika terlalu lama dihadapkan pada wajah ketidakadilan, akan memantulkan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Di titik ini, satu hal harus dipahami dengan jujur. Pahing bukan weton yang perlu ditakuti. Pahing hanya perlu dihormati. Masalahnya, banyak manusia baru belajar menghormati setelah melihat akibat. Dan seringkali akibat itu datang saat semuanya sudah terlambat. Pahing hampir tidak pernah meminta keadilan secara terbuka. Ia tidak pandai mengeluh. Ia tidak gemar mencari pembelaan. Ia lebih memilih memendam dan melanjutkan hidup. Namun dalam primbon Jawa ada peringatan yang sangat jelas. Jiwa yang terlalu sering mengalah jika terus ditekan akan diserahkan kepada hukum alam. Dan hukum alam tidak bernegosiasi. Inilah fase terakhir yang sering tidak disadari siapapun. Bukan ledakan, bukan balasan, melainkan penarikan batas. Pada titik ini, Pahing biasanya tidak lagi menjelaskan diri, tidak lagi berusaha dipahami, tidak lagi memaksakan hubungan. Ia melepaskan, dan pelepasan itu bukan kalah, melainkan penutupan siklus. Anehnya, justru setelah Pahing melepaskan, hidupnya mulai terasa lebih selaras. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena beban yang bukan miliknya sudah dikembalikan ke semesta. Sementara itu, orang-orang yang pernah menyakitinya seringkali baru merasakan perubahan setelah jarak tercipta. Hidup terasa berat, arah terasa kabur, usaha terasa selalu mentok.
bukan karena pahing mengharapkan balasan, melainkan karena batas sudah ditarik dan alam menuntut penyesuaian. Primbon menyebut fase ini sebagai wiswayae pamisah. Sudah waktunya berpisah, bukan secara fisik saja, tapi secara energi. Dan ketika pemisahan itu terjadi, tidak semua orang siap. Karena selama ini mereka hidup dari kesabaran orang lain. Poin ini adalah peringatan, bukan ancaman. Jika kamu bertemu pahing, perlakukan dengan adil, bukan karena takut. Jaga lisan, karena luka kata lebih lama sembuh. Jangan menguji diamnya, karena diam itu bukan kosong. Dan jika kamu sendiri pahing, pahami satu hal penting. Kesabaran bukan kewajiban untuk terus disakiti. Primbon tidak pernah mengajarkan untuk menjadi korban. Ia hanya mengingatkan bahwa setiap jiwa punya batas, dan batas itu sah untuk dijaga. Pahing yang bijak bukan yang menunggu alam menghukum, melainkan yang tahu kapan harus berhenti menahan. Karena ketika seseorang terus disakiti dan tetap diam, bukan hanya orang lain yang diuji, alam pun ikut mencatat. Dan saat catatan itu dibuka, tidak semua orang siap membaca hasilnya. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah jelas. Pahing tidak pernah meminta untuk disakiti. Ia juga tidak pernah meminta alam membela dirinya. Namun hidup selalu punya caranya sendiri untuk menata ulang keseimbangan. Pahing yang diam bukan berarti lemah. Ia hanya memilih tidak mengotori jiwanya dengan konflik yang tidak perlu. Tapi setiap pilihan, sekecil apapun, selalu punya konsekuensi. Dan saat kesabaran terus diuji tanpa henti, diam berubah menjadi jarak. Jarak berubah menjadi pelepasan, dan pelepasan mengubah arah takdir. Banyak orang baru sadar ketika semuanya sudah bergeser, ketika hubungan tak bisa diperbaiki, ketika kesempatan tak lagi datang, ketika hidup terasa berat tanpa tahu sebabnya. Bukan karena pahing berubah menjadi orang lain, melainkan karena ia berhenti menahan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Primbon Jawa mengingatkan, orang yang terlalu sering mengalah bukan berarti tidak punya batas. Ia hanya menunggu sampai batas itu diambil alih oleh alam. Dan ketika alam yang bertindak, tidak ada negosiasi, tidak ada ulang. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun. Ia hanya cermin tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang sabar, tentang bagaimana diam bisa menjadi bahasa terakhir. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Kalau kamu pahing, tulis di komentar, "Pahing hadir." Bukan untuk pamer, tapi sebagai penanda bahwa kamu paham nilai kesabaranmu sendiri. Kalau kamu pernah menyakiti orang yang terlalu baik, tidak perlu jelaskan siapa, cukup refleksikan. Karena tidak semua luka minta dibalas, sebagian hanya menunggu untuk dilepaskan. Kalau kamu pernah melihat hidup seseorang runtuh setelah menyakiti orang yang diam, simpan video ini. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini membuka sudut pandang baru tentang Primbon Jawa, energi batin, dan hukum tak kasat mata, subscribe channel ini. Karena tidak semua pengetahuan dibuka untuk menakut-nakuti. Sebagian dibuka agar kita belajar lebih berhati-hati, lebih adil, dan lebih manusiawi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana kita tidak hanya membicarakan weton, tapi cara hidup agar tidak salah melangkah pada orang yang salah.